Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali di ibadah doa puasa. Dan tepat hari ini kita ada di dalam doa 10 hari kepenuhan Roh Kudus. Hari ini adalah hari yang ke-9. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa bersama-sama walaupun dari rumah masing-masing. Tetapi sebelumnya kita akan mendengar firman Tuhan dulu. Kita angkat satu pujian. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sementara Dia ada. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sementara Dia ada. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sementara Dia ada. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Jamah Dia sementara Dia ada. Di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam, Roh Kudus ada di sini. Terima kasih banyak Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kalau di hari yang ke-9 dalam penantian Roh Kudus, kami masih ada di dalam hadirat-Mu. Kami akan tekun berdoa, menerima janji Bapa, yaitu api Pentakosta, kuasa Roh Kudus. Bagaimana kuasa yang maha dahsyat, maha tinggi, mengurapi, membaptis kami umat-Mu, sehingga kami dilengkapi dengan kuasa-Mu di akhir zaman ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu, kami sambut dan buka hati kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Malam hari ini sebelum berdoa kita akan sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan malam ini saya berikan judul baptisan Roh Kudus. Saudara, sebagai orang percaya, secara Alkitab mencatat bahwa ada 2 baptisan yang harus saudara dan saya wajib miliki. Yang pertama yang pasti adalah baptisan air. Itu tanda bahwa seseorang hidup baru, lahir baru, menerima Tuhan, meninggalkan dosa, dimeteraikan sebagai ahli warga kerajaan surga. Itu adalah baptisan air. Di mana masa lalu kita, dosa-dosa yang lama dikubur bersama Yesus. Bangkit dengan kehidupan yang baru. Dan yang membaptis air itu biasanya adalah hamba Tuhan, pendeta, gembala. Nah, dan yang kedua adalah baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan Roh Kudus bukan 1 kali. Kalau baptis air itu hanya 1 kali. Tapi kalau baptis Roh Kudus kita harus terus menerus mau dibaharui, dibaptis dengan Roh Kudus. Yang membaptis Roh Kudus bukan manusia, bukan pendeta, bukan gembala, tetapi siapa? Allah sendiri. Tuhan Yesus Kristus yang membaptis kita dengan Roh Kudus. Ada satu lagu yang berkata,
Oh pembaptis dengan roh, marilah penuhi saya dengan rohmu dari surga. Lantas namamu besar. Jadi pembaptis dengan roh itu hanya Yesus. Yang sanggup membaptis itu Tuhan Yesus saja. Nah, salah satu pengakuan iman dari GPDI itu adalah salah satunya yang butir yang kelima itu disebutkan kami percaya baptisan air. Lalu butir yang keenam kami percaya baptisan Roh Kudus. Jadi kalau disebut orang GPDI, orang Pantai Kosta, itu sudah pasti dia adalah orang Roh Kudus, ya, orang yang percaya kuasa Roh Kudus. Nah, kalau kita tahu bahwa yang bisa membaptis Roh Kudus itu hanya Tuhan, malam hari ini kita mau minta kepada Tuhan supaya di momen di mana seluruh Indonesia, sudah saya sebutkan 15.000 titik gereja-gereja, mau besar mau kecil di seluruh pelosok tanah air, belum yang ada di luar negeri, karena ada gereja kita juga yang di Korea, di Amerika, di Belanda, ada saudara GPDI, hamba-hamba Tuhan yang sekolah kitab di Indonesia, kemudian ketika merintis pelayanan ada jemaat Tuhan yang berdiri di sana. Hari ini juga berdoa bersama saudara, menantikan janji Bapa itu, yaitu ketuangan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus yang dicurahkan 2 kali ganda pada akhir zaman ini. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Karena dengan kuasa Roh Kudus saja saat Yesus datang menjemput kita, sebagaimana Yesus naik ke surga, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan terbang bersama Bapa di surga. Orang yang dipenuhi kuasanya, walaupun sudah mati, dia akan dibangkitkan. Kuasa Roh Kudus itulah yang membawa kita terbang ke angkasa, bertemu Yesus pengantin surga. Di dalam di dalam Kisah Rasul, pasal yang ke-1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa kita harus penuh Roh Kudus? Karena dengan kita dipenuhi kuasa Allah, maka kita pun punya kuasa Allah. Kita memiliki kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Kuasa untuk memberitakan Injil. Kuasa untuk mengusir setan. Kuasa untuk menghadapi tantangan zaman yang makin hari tidak makin ringan. Sebagai orang percaya, tapi kita diberi kuasa untuk bisa melalui semua itu, untuk bisa menghadapi semua itu. Nah, bagaimana agar malam ini saudara bisa dibaptis dengan Roh Kudus? Kalau malam ini malam ke-9, itu artinya besok malam terakhir. Hari Sabtu malam ke-10, dan besok ada Zoom ya, kita doa bersama seperti ini, tapi lewat Zoom. Baru hari Minggu kita merayakan Hari Raya Pantai Kosta. Saudara, saya ulangi bagaimana untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus. Yang pertama, minta kepada pembaptis Roh Kudus. Minta kepada Tuhan. Injil Matius katakan, mintalah kamu akan diberi. Bahkan ada ayat yang mengatakan, bagaimana mungkin kalau kita minta roti diberi batu. Jadi artinya apa? Kalau kita minta Roh Kudus, pasti Tuhan kasih. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang baik. Tinggal kita punya hati yang rindu enggak? Kalau namanya minta, itu kan orang yang butuh. Hanya orang yang butuh yang akan dijamah Tuhan. Kalau orang yang gak butuh, yang gak dijamah Tuhan. Saudara merasa rindu, perlu Roh Kudus? Kalau saudara rindu perlu, saya yakin dan percaya malam ini pun saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, sadari bahwa kita hidup di akhir zaman. Kita nggak bisa hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kalau Sakaria aja bilang, bukan kuat gagah manusia, tapi oleh kuasa Allah. Demikian pula kita harus sadar, kita perlu, kita butuh kuasa Roh Kudus. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga, berserah. Namanya berserah itu pasrah. Tuhan, aku butuh Engkau. Baptis aku dengan Roh. Kalau dalam Kisah Rasul, tanda orang penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Kalau saudara menyembah Tuhan, lalu lidah saudara
mengatakan haleluya, puji Tuhan, tiba-tiba berbahasa roh? Pasrah saja. Karena firman Tuhan, tanda kita dipenuhi roh akan meluap dengan kata-kata bahasa roh. Dan yang keempat, melayani Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kuasa Roh Kudus diberikan kepada orang yang melayani Tuhan. Jadi siapapun saudara yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, terbeban untuk pekerjaan Tuhan, ada jaminan Tuhan mau baptis saudara dengan Roh Kudus. Karena Tuhan mau lewat hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Kuasa Tuhan yang dahsyat itu dinyatakan pada akhir zaman ini. Nah saudara, malam ini saudara perlu kuasa Pentakosta. Apa itu? Roh Kudus. Jadi kuasa Roh Kudus itu kata lainnya adalah kuasa Pentakosta, karena Roh Kudus dituangkan pada hari Pentakosta. Sehingga saudara punya kuasa yang besar. Efesus 9 ayat 16 di sana dikatakan bahwa Rasul Paulus dia berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati setiap orang percaya. Efesus 9 juga ayat 19, Rasul Paulus juga berdoa agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena rasul-rasul tahu, termasuk Paulus, bahwa begitu penting peran Roh Kudus. Petrus saja dia penuh Roh Kudus. Orang yang terbatas, Yohanes, pendidikan terbatas, ilmu terbatas, tetapi dia punya kuasa yang tak terbatas. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Hanya berkata demi nama Yesus orang lumpuh berjalan. Itulah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan para rasul. Itulah sebabnya kalau nanti saudara buka, ya, saudara renungkan Efesus 9 ayat 16 sampai 19 itu. Rasul Paulus berdoa, aku berdoa saudara-saudara, supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Supaya Roh Kudus ada di dalam hatimu. Malam ini, mari kita minta Roh Kudus itu memenuhi hati kita. Juga di dalam Kisah 110 ayat 38, Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Saat Yesus bekerja 3,5 tahun di bumi ini, dia pergi dari kota ke kota, desa ke desa. Untuk apa? Berjalan keliling berbuat baik. Menyembuhkan semua orang yang sakit. Orang yang kerasukan iblis. Kalau Yesus saja dikatakan, Tuhan Yesus penuh Roh Kudus dan kuat kuasa. Sehingga, itu ayat berkata begitu kan di dalam Kisah Rasul 10 itu, Yesus berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, dan orang yang dikuasai iblis. Kalau Yesus saja, dia perlu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan Yesus untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Apalagi kita ini kan Kristen, pengikut Kristus. Apalagi kita perlu sekali kuasa Roh Kudus hari ini. Kalau kita hidup mengandalkan Roh Kudus, kita juga akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit, menjadikan orang buta, orang tuli mendengar, orang bisu berkata, orang lumpuh berjalan, setan diusir. Kuasa Roh Kudus. Sering kita dengar kesaksian Ibu Yeti saat nebang pohon. Sering kan kita lihat orang nebang pohon besar, ada penunggunya, takut, ya kan? Dalam nama Yesus, orang yang penuh Roh Kudus tidak takut oleh kuasa jahat, iblis, setan. Karena kuasa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari kuasa penguasa yang ada di udara dan di dunia ini. Itulah Roh Kudus kita butuhkan, saudara. Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, Roh Kudus menyertai orang percaya. Tentu kita mau bukan disertai Tuhan. Saya walaupun hamba Tuhan, seringkali saya juga dapat cerita-cerita keluhan-keluhan dari orang percaya. Bahkan ada hamba Tuhan, katanya diganggu oleh iblis, diganggu oleh setan. Tapi saya bersyukur, saya hanya katakan, oh ya, gitu. Karena setan itu memang ada. Kalau sampai hari ini, saudara selalu menang, tidak diganggu oleh kuasa iblis, roh setan, percayalah. Roh yang ada di dalam kita sampai hari ini tetap Roh Kudus itu jauh lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Ayat terakhir sebelum berdoa, Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh hidup besar. Jadi mari kita mau
senantiasa dipimpin oleh Roh. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, Roh itu bisa pergi meninggalkan kita. Makanya baptisan Roh itu terus menerus. Karena Roh Kudus, kalau kita nggak mau dipimpin olehnya, kita hidup dalam tidak kekudusan, melakukan dosa, Roh Kudus pergi tinggalkan kita. Saudara ingat Daud saat dia jatuh dalam dosa perzinahan, sampai dia mengarang sebuah lagu ditulis di dalam kitab Mazmur, beriku hati baru, jangan ambil rohmu dariku. Semua boleh kau ambil, pangkat, kekayaan, padahal dia punya segalanya, asal jangan roh Tuhan kau ambil dariku. Saudara, mari kita mau hidup, mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus tetap ada dalam hati kita. Roh Kudus itu tidak lain adalah Pentakosta. Kita akan tutup firman Allah ini dengan satu pujian, Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentakosta, ya api Pentakosta heranlah. Pentakosta, Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Amin, haleluya. Kegirangan datang oleh api Pentakosta, ya api Pentakosta heranlah. Amin, haleluya. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentakosta, ya api Pentakosta heranlah. Mari kita datang menyembah Tuhan. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Amin, haleluya. Kegirangan datang oleh api Pentakosta, ya api Pentakosta heranlah. Pentakosta heranlah, Pentakosta heranlah, ya api Pentakosta heranlah. Kegirangan datang oleh api Pentakosta, ya api Pentakosta heranlah. Terima kasih banyak Bapa. Malam ini kami bersyukur, kami sudah dengar firman-Mu bahwa kami perlu kuasa Pentakosta, kami perlu kuasa Roh Kudus, kami yang hidup pada akhir zaman ini. Kami perlu kuasa Allah yang maha besar, sehingga lewat kehidupan kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar, seperti apa yang Yesus pernah lakukan. Terima kasih Bapa, baptis setiap kami dengan baptisan Roh Kudus. Biarlah Engkau senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Karena Roh Allah yang maha besar
senantiasa menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Ajar kami untuk hidup mau dipimpin Roh Allah, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah. Tolong kami dalam ibadah doa hari yang ke-9 ini, supaya sampai besok kami tetap tekun berdoa menantikan janji Bapa, baptisan Roh Kudus, sehingga kami semua dipuaskan, dipenuhi dengan kuasa Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.